Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Insyaallah dengan asbab kita mengenal akan Allah, maka keimanan kita akan semakin mantap, ketakwaan kita juga semakin mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan sifat hinamu di hadapan Allah. Tunjukkan sifat hinamu di hadapan Allah. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bizalika yamudduka bi'izzihi. Tahaqqaq bi'ajzika yamudduka biqudratihi. Tahaqqaq bidu'fika yamudduka bihaulihi wa quwwatihi. Tunjukkanlah dengan sebenar-benarnya sifat-sifatmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan sifat-sifatnya, yaitu tunjukkan kehinaanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Tunjukkan kemuliaanmu, niscaya Allah akan menolong dengan kekuasaan atau kudratnya. Dan tunjukkan kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan upaya dan kekuatannya. Tunjukkan kehinaanmu, niscaya Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Memang kita di hadapan Allah harus merasa hina, ya, nggak pantas kita sebagai makhluk, sebagai ciptaannya lantas berpongah diri di hadapan Allah. Sudah selayaknya dan sepatutnya di hadapan Allah kita harus menghinakan diri kita. Insya Allah dengan kita menunjukkan kehinaan kita, niscaya Allah akan menolong kita dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita ini adalah lemah, hina, miskin, dan masih banyak lagi kekurangan lainnya. Oleh karena itu, kita hendaknya mau menunjukkan dan mengakui kekurangan-kekurangan tersebut dengan jalan bersikap rendah diri dan merasa selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Ghani, Allah itu adalah yang maha kaya, Allah itu maha perkasa, ya. Allah maha berkehendak, Allah maha
berkuasa. Kita ini makhluk tidak ada apa-apanya. Kita ini makhluk ini adalah sangat lemah, sangat hina di hadapan Allah, ya. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, hendaklah dengan kita menyadari hal-hal tersebut, maka akan timbul di dalam diri kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian hati ini akan bersih dari sifat sombong, dengki, suka membanggakan diri, serta sifat-sifat tercela lainnya. Selain itu juga timbul keyakinan bahwa segala sesuatu itu tidak mempunyai daya atau kekuatan sedikit pun kecuali dari Allah semata, ya. Demikian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari kita, Allah jauhkan sifat dengki dari kita, Allah jauhkan sifat suka membanggakan diri dari kita, dan juga Allah jauhkan sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian marilah kita lanjutkan, dikemukakan bahwa murid tidak patut mencari kekeramatan. Nah, ini seringkali nih di antara kita mencari kesana kemari biar memiliki kekeramatan, ya. Pengen dipandang orang seolah kita ini adalah orang yang keramat, orang yang memiliki kemampuan supranatural, ya. Sering dan banyak di antara kita melanglang buana mencari hal-hal seperti itu. Dan ini disindir oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Sebagai seorang murid, yaitu orang yang mempunyai keinginan untuk bisa sampai ke Allah, maka tidak patut, tidak layak, tidak pantas mencari kekeramatan. Rubama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Kadang diberi izin kekeramatan orang yang belum sempurna istiqomahnya. Kadang diberi izin kekeramatan, diberikan kekeramatan orang yang belum sempurna istiqomahnya. Seorang murid, yaitu orang yang mempunyai keinginan untuk bisa sampai karyat Allah, hendaklah seorang murid mengendalikan dirinya dari keinginan mencari kekeramatan, karena dikhawatirkan ia akan mendapatkan kekeramatan dari selain Allah. Dikhawatirkan dia mendapatkan kekeramatan dari setan, ya. Itu yang dikhawatirkan, bahwa dirinya justru mendapatkan ilmu-ilmu dari setan, kekeramatan dari setan. Setan itu kan musuh kita yang nyata, musuh kita yang akan menyesatkan kita. Makanya seorang murid hendaklah bisa mengendalikan dirinya untuk dari keinginan mencari kekeramatan. Harus dikendalikan itu, agar jangan sampai
seorang murid itu seperti itu, mencari kekeramatan. Yang dikhawatirkan adalah bahwa kekeramatan itu dia dapatkan dari setan. Sebab kalau hal ini terjadi, maka justru akan menyebabkan dirinya terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dukun-dukun keramat. Kalau sampai itu terjadi, dia mendapatkan kekeramatan dari Allah, maka bisa menyebabkan dirinya itu justru akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeramatan itu sebenarnya tidak perlu dicari, karena ia akan datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seseorang tidak perlu berpuasa 7 hari 7 malam, bertapak di gua-gua, bertapak di laut, di sungai, enggak perlu. Kemudian tidak perlu hanya makan nasi putih saja, mutih, pantang melihat cahaya, puasa pati geni, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya merupakan amalan-amalan yang menyesatkan, amalan-amalan yang menyesatkan. Oleh karena itu hendaklah kita jauhi hal-hal seperti itu, bahwa kekeramatan itu akan datang dengan sendirinya kepada kita biiznillahi, dengan izin Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedang-sedanglah kamu dan tetaplah dalam beramal. Ketahuilah kalian bahwa tak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung pada amal perbuatannya. Sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula aku, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam beramal, ya. Tidak berlebih-lebihan dalam beramal, tetapi tetap istiqomah dengan amalan yang kita lakukan itu. Jadi yang penting adalah istiqomah. Sedikit tapi istiqomah, yang sedang-sedang saja, yang tidak memberatkan tapi istiqomah. Ya. Allah telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang teguh dalam pendiriannya, yaitu orang istiqomah. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.
Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Fusilat ayat 30. Jadi itu janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Ya, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Meskipun amal yang kita lakukan tidak seberapa. Yang dimaksud dengan teguh pendirian di dalam Fusilat ayat 30 adalah dalam hal bertuhan kepada Allah, dalam hati sanubari, dalam tindakan hidup, dalam kesyukuran kita mendapat kenikmatan, dan dalam kesabaran ketika menerima cobaan. Tetap kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai bergeser. Tetap kita harus beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Kemudian sikap istiqomah ini tidaklah dapat dicapai dengan mudah, karena banyak sekali godaan-godaan yang berusaha menggoyahkan pendirian kita tersebut, baik yang berupa tantangan yang keras maupun bujuk rayu yang memabukkan. Banyak tantangan orang beristiqomah. Banyak tantangan orang beristiqomah, baik itu tantangan dan ujian dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Jadi sekali lagi dikemukakan oleh pengarang kitab, memang untuk istiqomah itu tidaklah mudah. Justru sulit, banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan. Belum lagi ada orang yang nyinyir. Ya. Belum lagi tantangan dari orang yang dengki dan hasad. Tapi tantangan-tantangan itu harus bisa kita lalui dan kita tetap dalam keadaan istiqomah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan usaha yang keras dan disertai doa kepada Allah, bukan tidak mungkin bahwa suatu saat kita akan dapat mencapai predikat istiqomah sebagaimana yang kita harapkan. Dengan usaha yang kuat, dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya pasti, dan insya Allah kita mendapatkan predikat orang yang istiqomah. Apabila kita sudah mencapai predikat istiqomah, maka akan bahagia dan tentramlah hati kita. Karena sesuai dengan janji Allah, Dia akan menurunkan malaikat-malaikat yang menemani dan menghibur kita, baik tatkala di dunia maupun tatkala menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Ditemani tuh. Ya. Bagi orang-orang istiqomah, insya Allah ditemani oleh para malaikat. Para malaikat akan menghibur kita. Para malaikat akan menggembirakan kita, baik ketika kita hidup masih di dunia maupun ketika kita di akhirat. Kemudian menurut penafsiran Mujahid
As-Sudi bin Zaid, ya. Menurut penafsiran Mujahid As-Sudi dan Zaid bin Aslam, bahwa malaikat itu akan turun pada saat orang yang beristiqomah itu menghadapi saat-saat kematiannya, menghadapi saat najat, untuk memberikan hiburan agar tidak merasa takut dan tidak berduka cita menghadap Tuhannya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga orang-orang istiqomah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada rasa khawatir gundah gulana terhadap mereka, dan tidak bersedih hati ketika mereka akan menghadap Allah Sang Maha Pencipta. Dihibur oleh malaikat. Sedangkan menurut sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Al-Bara bin Azib, malaikat itu datang dan mengeluhkan roh orang-orang yang beristiqomah ketika hidup di dunia. Malaikat-malaikat itu datang beramai-ramai dengan wajahnya yang berseri-seri sambil berkata, keluarlah wahai roh yang baik dan dari tubuh yang baik. Keluarlah wahai roh yang baik dari tubuh yang baik, yang selama ini engkau tempati untuk menemui Tuhanmu, yang telah menunggumu dengan ramah tamah. Jadi Allah telah menunggu orang-orang yang istiqomah dengan keramahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi tafsir yang mengatakan bahwa malaikat itu, yakni Munkar dan Nakir, menyambut kedatangan roh orang istiqomah yang masuk ke dalam kubur dengan mengucapkan, selamat datang, janganlah engkau merasa gentar dan janganlah berduka cita. Ya, gitu. Munkar dan Nakir menyambut kedatangan roh orang yang beristiqomah, ya, di dalam kubur dengan mengatakan la khaufun, ya, tidak ada rasa takut kepada mereka. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau berduka cita. Ya. Satu penyambutan yang sangat luar biasa dan sangat menggembirakan dari malaikat Munkar wa Nakir ketika ruh orang yang beristiqomah, ya, ketika jasad orang yang beristiqomah itu masuk ke dalam liang kubur, maka disambut oleh malaikat Munkar dan Nakir, selamat datang, janganlah engkau merasa gentar, janganlah engkau merasa takut, dan janganlah engkau berduka cita, dan janganlah engkau bersedih hati. Kira-kira kalau malaikat menyambut seperti ini, yang didapatkan oleh orang yang istiqomah nikmat kubur atau azab kubur? Tentu yang didapatkan oleh orang yang istiqomah adalah nikmat kubur dan nikmat akhirat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sangat luar biasa istiqomah ini. Oleh karena itu saya katakan, ya, hendaklah beristiqomah meskipun amal kita tidak seberapa. Daripada banyak tidak istiqomah, lebih baik yang sedang-sedang saja, yang sedikit tapi istiqomah. Ya. Buah daripada istiqomah sangat luar biasa. Buah daripada istiqomah sangat luar biasa.
Yang pertama adalah di dalam firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Di dalam Al-Ahqaf ini ada beberapa yang didapatkan dari orang yang beristiqomah sebagai buah keistiqomahannya. Yang pertama, la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Tidaklah ada kekhawatiran atas mereka. Yang kedua, walahum yahzanun. Buah yang kedua adalah bahwa orang yang istiqomah tidak akan berduka cita, tidak akan bersedih hati. Dan yang terakhir bahwa orang yang istiqomah itu insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Khalidina fiha, maka kekalah mereka di dalam surga. Kemudian ada lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al istiqamatu khairun min alfi karomah. Ya. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Karomah itu kemuliaan. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ada perbandingan, satu istiqomah berbanding dengan 1000 karomah. Kanjeng Nabi kemukakan istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah adalah hal atau kejadian yang sangat luar biasa, di luar nalar, di luar logika dan kemampuan manusia awam yang terjadi pada diri seseorang. Waliullah. Biasanya karomah ini dimiliki oleh waliullah. Ya. Satu perbuatan yang sangat luar biasa, di luar logika, di luar nalar. Itulah karomah. Ya. Contoh karomah. Contoh karomah adalah kejadian yang dialami oleh Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Ini kalau nggak salah ibunda daripada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang dirawat oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Contoh karomah adalah kejadian yang dialami oleh Maryam binti Imran radhiyallahu anha yang selalu mendapatkan makanan di mihrab, sedangkan Maryam sendiri tidak pernah keluar dari mihrab. Makanan itu datang aja dengan sendirinya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat dalam penafsiran yang mungkin pernah kita bahas bahwa makanan itu yang datang kepada Maryam tidak ada pada saat musim itu. Makanan yang berada di musim dingin tapi justru datang kepada Maryam pada saat musim panas. Begitu juga sebaliknya. Ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam, "Min aina? Dari mana ini makanan?" Ya.
Maryam binti Imran kemudian mengatakan, ini dari surga. Ya. Ini kan karamah di luar nalar, di luar logika. Maryam tidak pergi kemana-mana dan juga makanan itu tidak didapatkan dari seseorang, tapi makanan itu ada. Nah, ini adalah salah satu bentuk karamah. Yang kedua adalah kejadian pada Amir bin Fuhairah ketika wafat, jasadnya diangkat oleh para malaikat dan disaksikan oleh sahabatnya, yakni Amir bin Tufail. Itulah dua bentuk karomah, contoh daripada karomah. Ini kejadian luar biasa, dan pasti orang yang memiliki karomah itu adalah orang yang mulia, pilihan Allah. Tapi yang demikian itu masih kalah dengan istiqomah. Ya. Karomah itu masih kalah dengan istiqomah. Perbandingannya adalah kalau kita melihat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah berbanding dengan 1000 karomah. Al istiqomatu, bermula istiqomah itu khairun min alfi karomatin, lebih baik daripada 1000 karomah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Oleh karena itu tanamkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, mudah-mudahan ya, kita menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah, mendapatkan predikat istiqomah tidaklah mudah, tidaklah gampang. Pasti banyak cobaan, banyak ujian, baik dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.